Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Ta'liqatun ala Syarhi Sunnah lil Imam Al-Muzani yang disusun oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullahu ta'ala. Masih berada di dalam pembahasan muqaddimah atau tamhid, kata pengantar. Setelah pada pertemuan sebelumnya Al-Muallif hafizahullah membawakan nama-nama para imam Syafi'iyah, para ulama yang menisbatkan diri mereka kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini catatan penting ya. Dari para ulama dari jajaran pengikut mazhab Syafi'iyah yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah. 4 di antaranya adalah murid langsung dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Yang sudah kita sebutkan nama-nama mereka. Al-Imam Abu Bakar Abdullah ibn Zubair Al-Qurashi Al-Hakimi Al-Humaidi Al-Makki, Abu Ya'qub Yusuf bin Yahya Al-Qurashi Al-Buwaiti, kemudian Ismail ibn Yahya Al-Muzani yang risalahnya ini kita bahas, dan yang keempat Imam Ahmad bin Umar bin Suraij. Adapun setelahnya adalah murid-murid dari mereka yang juga menyandarkan diri mereka kepada Imam Asy-Syafi'i. Nah, kemudian berikutnya Syekh Abdul Razak membahas kebalikan dari mereka ini. Berkata Al-Muallif hafizahullah, bainama hunaka aqwamun. Di sana atau di sisi lain, di sana ada kaum ja'u ba'dal Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yang mereka datang setelah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Jadi mereka bukan sezaman dengan Imam Asy-Syafi'i, bukan murid langsung dari Imam Asy-Syafi'i, tapi datang setelah Imam Asy-Syafi'i. Intasabu li madhhabihi fil ibadat. Mereka menisbatkan madhab Imam Asy-Syafi'i di dalam masalah ibadah. Jadi mereka mengaku pengikut Imam Asy-Syafi'i dalam masalah ibadah. Walakinnahum khalafuhu fil aqidati wa usulid diyanah. Akan tetapi mereka menyelisihi Imam Asy-Syafi'i dalam akidah dan dalam usul prinsip-prinsip agama. Waftutinu bi'ilmil kalam, dan mereka terfitnah dengan ilmu kalam. Ilmu yang berdasarkan kalam, pembicaraan. Jadi banyak sekali berbicara tentang masalah agama namun tidak didukung dalil yang sahih, dan identik dengan mendahulukan akal daripada nakal, yaitu dalil. Wa kana ala ra'sihim, dan di antara tokoh mereka adalah Ibnu Kullab. Ya, Ibnu Kullab. Fa innahu lam yuwafiq Asy-Syafi'i rahimahullah fi aqidatihi. Maka sesungguhnya beliau Ibnu Kullab ini tidak
sesuai dengan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam akidahnya. Jadi mungkin hanya mengambil fikihnya saja. Adapun akidahnya jauh dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Wa ata bi bid'atin khalafa fiha aqidata ahli sunnah. Lalu Ibnu Kullab ini datang dengan membawa bid'ah yang dengannya ia menyelisihi akidah Ahlus Sunnah. Wa adkhalaha fi awsatil muntasibina li madhhabil Imam Syafi'i rahimahullah. Lalu ia masukkan pemikiran tersebut, pemikiran bid'ah dalam masalah akidah di tengah-tengah orang-orang yang menisbatkan diri mereka pada mazhab Imam Asy-Syafi'i. Ya, jadi Imam Asy-Syafi'i ini banyak sekali pengikutnya. Banyak sekali yang menisbatkan kepada beliau yaitu dalam urusan fikih, terutama dalam urusan fikih. Nah, Ibnu Kullab ini dalam masalah fikih mengaku mengikuti mazhab Imam Asy-Syafi'i, sehingga dengannya ia memiliki banyak pengikut. Namun dalam masalah akidah ia menyelisih Imam Asy-Syafi'i. 6. Kemudian fataba'ahu ala dzalika tilmizuhu Abul Hasan Al-Asy'ari. Nah, kemudian pemikiran Ibnu Kullab ini diikuti oleh muridnya yaitu Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala, yang dikenal sebagai tokoh yang menjadi tokoh dari Asy'ariyah, ya. Pemahaman atau manhaj Asy'ariyah itu diambil dari Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Namun di sini Syekh Abdul Razak hafizahullah memberi catatan kaki yang sangat penting, yaitu apa? Allah Subhanahu wa taala pada akhirnya memberi hidayah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ke pangkuan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Syekh Abdul Razak mengatakan di dalam catatan kakinya, waqad abana Allah taala li Abil Hasan Al-Asy'ari al-jaddah. Sungguh Allah telah menjelaskan, menampakkan bagi Imam Abul Hasan Al-Asy'ari al-jaddah, jalan yang lurus. Wa hadahu ilal haq. Allah beri petunjuk beliau pada kebenaran. Wa taraka fi akhiri amrihi ma alaihi ahlul kalam. Sehingga beliau Imam Abul Hasan Al-Asy'ari meninggalkan di akhir urusannya apa yang menjadi mazhab dari ahlul kalam. Maksudnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari meninggalkan ilmu kalam di akhir hayatnya. Wa antasara li madhhabi ahli sunnati wal jamaah. Lalu beliau mendukung mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa sarraha bidzalika. Lalu beliau menegaskan hal tersebut, faqal, lalu beliau mengatakan fi kitabihil Ibanah, dalam kitabnya Al-Ibanah, fa in qala lana qail. Ya, kata Imam Abul Hasan Al-Asy'ari di akhir hayat beliau, jika ada yang mengatakan kepada kami, qad ankartum qaulal mu'tazilati wal qadariyati wal jahmiyati wal hululiyati wal rafidhati wal murji'ah. Sungguh engkau, wahai Abul Hasan Al-Asy'ari, telah mengingkari ucapan Mu'tazilah, Qadariyah, Jahmiyah, Hululiyah, Rafidhah, Syiah dan Murji'ah. Fa'arifuna qaulakum billadhi bihi taqulun. Maka sekarang ya jelaskan kepada kami apa pendapatmu, yaitu apa yang menjadi akidahmu yang dengannya engkau ucapkan. Wa diyanatakum allati biha tadinun. Dan jelaskan pula agama kalian yang kalian berpegang teguh dengannya. Qila lahu, maka Imam Abul Hasan Al-Asy'ari mengatakan, qauluna alladhi naqulu bih, ucapan yang kita pegang. Wa diyanatuna allati nadinu biha, dan agama yang kita peluk, ya, agama yang kita yakini. At-tamassuku bi kitabi rabbina azza wajalla, berpegang teguh dengan kitab Tuhan kami azza wajalla, yaitu Al-Qur'an.
wa sunnati nabiyyina sallallahu alaihi wasallam, dan juga berpegang teguh dengan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa ruya 'anis sahabati wat tabi'ina wa a'immatil hadis, dan apa yang diriwayatkan dari para sahabat, para tabi'in, dan para imam-imam ahli hadis. Wa nahnu bidzalika mu'tasimun, maka kami berpegang teguh dengan hal tersebut. Quran, sunnah, kemudian sahabat, tabi'in, dan para imam ahli hadis. Itulah yang dipegang oleh Imam Abul Hasan al-Asy'ari di akhir hayatnya. Ditegaskan pula, wa bima kana yaqulu bihi Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad ibn Hambalin, dan juga aku atau kami berpegang dengan apa yang diyakini oleh Abu Abdillah, yaitu Imam Ahmad ibn Muhammad bin Hambal, naddarallahu wajha, semoga Allah mencerahkan wajah beliau. Wa rafa'a darajatah, meninggikan derajat beliau, wa ajzala mathubatah, dan memperbanyak pahala beliau. Nah, inilah akidah, keyakinan, statement yang telah dikatakan oleh Imam Abul Hasan al-Asy'ari di akhir hayatnya. Meskipun tidak kita pungkiri, di awal hayat beliau sangat terpengaruh dengan ilmu kalam. Beliau sangat terpengaruh dengan ilmu kalam. Ya. Dan kalau kita menelisik lebih dalam tentang biografi beliau rahimahullah, para ulama membagi beliau dalam masalah keyakinan beragama pada beberapa fase. Ya, fase yang pertama bisa jadi sangat terpengaruh dengan Ibnu Kullab ini, guru pertamanya. Ya. Lalu setelah itu beliau memiliki pendapat yang berbeda dari gurunya, tapi juga masih belum kembali ke pangkuan Ahlus Sunnah. Hingga madhab terakhir beliau sebelum rujuk pada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, inilah yang dijadikan sebagai sandaran oleh orang-orang yang bermetodekan Asy'ariyah, ya, atau Asy'ariyah. Dan inilah yang paling banyak diikuti oleh kaum muslimin yang mereka menisbatkan kepada akidah Imam Asy-Syafi'i. Ya, jadi seakan-akan Imam Asy-Syafi'i itu akidahnya akidah Asy'ari. Ya, dari Imam Abul Hasan al-Asy'ari. Namun beliau rahimahullah berlepas diri dari akidah Asy'ariyah karena beliau mengakhiri hayatnya kembali kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ditegaskan dengan apa? Mengikuti pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal rahimahullahu ta'ala. Nah, jadi setelah Ibnu Kullab, ini madrasah dari mazhab Syafi'iyah dari segi fikih tapi menyimpang dalam akidah. Ya, Ibnu Kullab kemudian diteruskan oleh Abul Hasan al-Asy'ari. Selanjutnya, wa ta'athara bihadzal bid'ati jama'atun, dan terpengaruh dengan kebid'ahan ini sekelompok jamaah. Minhum Abul Ma'ali al-Juwaini, di antaranya adalah Abul Ma'ali al-Juwaini, ya, beliau juga di antara tokoh yang masyhur dari kalangan Syafi'iyah, Imam al-Juwaini. Ya, kemudian wa Abu Hamid al-Ghazali, siapa yang enggak kenal Imam al-Ghazali rahimahullah. Mau tidak mau kita harus mengakui Imam al-Ghazali terpengaruh dengan pemikiran ahlul kalam. Wa akharun, dan yang lainnya. Ya, dan yang lainnya. Nah, ketika Syekh Abdul Razak menjelaskan tentang beberapa tokoh ini, lagi-lagi beliau menulis catatan kaki yang sangat penting, ya. Saya bacakan lagi. Wa min haula, dan di antara mereka, ya, para imam yang dikenal bermadzhab Syafi'i, namun akidahnya menyelisih akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antara mereka, tabayyana lahu fima ba'du, setelahnya menjadi jelas. Artinya setelah mereka menjalani periode ilmu kalam, setelahnya menjadi jelas, ya. Ba'du fasadu ilmil kalam, yaitu rusaknya ilmu kalam.
Ya, wa dzammahu, dan juga mencelanya. Wa bayyana azima khatarih, bahkan di antara mereka ada yang menjelaskan besarnya bahaya ilmu kalam ala aqaidil muslimin, terhadap akidahnya kaum muslimin. Wa anal wusula ilal haqqi wal huda min tariqil kalami masdudun, bahkan jalan menuju kebenaran dan hidayah dari jalur ilmu kalam itu tertutup. Maknanya tidak akan mungkin orang mendapatkan petunjuk dan kebenaran jika terus berada di jalur ilmu kalam. Ya. Kama qala Fakhruddin Ar-Razi, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ar-Razi, ya, Fakhruddin Ar-Razi. Laqad ta'ammaltu turuqa, ini kata beliau, lagi-lagi di akhir hayatnya. Ada yang namanya penyesalan itu datang belakangan, ya. Laqad ta'ammaltu turuqal kalamiyah, sungguh aku telah mencermati jalan-jalan dari ilmu kalam. Jadi beliau sudah sangat faham tentang metode ilmu kalam. Wal manahijal falsafiyah, dan juga aku telah mempelajari metode falsafat. Fama ra'aituha tashfi alila, maka aku tidak menemukan metode tersebut, ilmu kalam dan falsafah atau filsafat, itu bisa menyembuhkan yaitu rasa sakit. Wala tarwi ghalilan, tidak bisa menghilangkan dahaga. Wa ra'aitu aqrabat turuqi tariqatal Qur'an, dan aku melihat jalan kebenaran yang paling dekat itu ada pada Al-Qur'an. Iqra' fil isbat, bacalah di dalam menetapkan sifat Allah. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah Ar-Rahman beristiwa di atas arsy-Nya. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib, kepadanya lah naik ucapan yang baik. Di sini terdapat penetapan Allah istiwa di atas arsy-Nya. Dan kalimat yang baik naik menuju Allah, menunjukkan Allah itu tinggi. Allah ada di atas. Waqra' fin nafi, dan bacalah di dalam penafian, yaitu sifat Allah. Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang semisal dengan Allah sesuatu pun juga, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Dan juga bacalah firman Allah, wala yuhituna bihi ilman, dan tidak ada atau mereka tidak mampu meliputi ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Imam Ar-Razi mengatakan, thumma qal, wa man jarraba misla tajribati arafa misla ma'rifati. Maka siapa yang pernah mencoba jalan yang aku coba, maka ia akan mengetahui apa yang aku ketahui. Ya. Nah, kalau kita tidak perlu mencoba, cukup beliau saja. Beliau sudah memiliki pengalaman yang sangat luar biasa dalam ilmu kalam, dan hasil akhirnya tidak ada kebenaran yang bisa didapatkan. Ya, tidak bisa menyembuhkan penyakit, tidak bisa menghilangkan dahaga. Maknanya apa? Sia-sia. Lalu beliau justru mengatakan hal yang paling bisa mendekatkan diri kita pada kebenaran, Al-Quran. Ya, mengimani Al-Quran sebagaimana yang diimani oleh Rasulullah SAW, para sahabatnya dan salafus salih. Itu Imam Fakhruddin Ar-Razi. Demikian pula waqala Abu Hamid Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali juga berkata di akhir hayatnya, fasma hadza mimman khabara al-kalama. Dengarkan, ini dari orang yang telah ahli, ya, memiliki pengetahuan yang mendalam dalam ilmu kalam. Allah alam, mungkin maksudnya beliau. Dengarkan pengalaman beliau yang memiliki khibrah, ya, ilmu yang sangat mendalam tentang ilmu kalam. Tsumma qalahu ba'da haqiqatil khibrah. Lalu beliau mengatakan setelah pengalaman yang sangat mendalam ini, wa ba'da taghalghuli fi, dan setelah
ya terjadi pergoncangan di dalamnya, ila muntaha darajatil mutakallimin, sampai pada tingkatan yaitu muntaha, yang paling akhir dari derajat ahli kalam. Jadi suhunya ahli kalam, Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Jadi sudah sejauh itu level keilmuan beliau terhadap ilmu kalam. Maka perhatikan, dengarkan orang yang telah sangat berpengalaman dan mengetahui seluk-beluk ilmu kalam. Apa itu? Ya. Nah, demikian pula wajawaza dzalika ila ta'ammuqi fi ulumin ukhra siwa nau'il kalam. Ya. Kemudian melewati sampai pada melampaui batas di dalam at-ta'ammuq, memperdalam dalam ilmu yang lainnya selain ilmu kalam. Ya. Wa tahaqqaqa. Nah, ini kesimpulannya. Kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali, dan jelaslah anna tariqa ila haqaiqil ma'rifah, bahwasanya jalan menuju hakikat ma'rifat. Perhatikan ma'rifat di sini ma'rifat dari sisi yang benar, yaitu mengenal Allah, mengenal kebenaran. Jadi hakikat dari ma'rifatullah, hakikat dari mengenal Allah melalui jalur ilmu kalam, min hadal wajhi masdudun, itu tertutup. Maknanya, selamanya kita tidak akan mengenal Allah dengan baik kalau kita masih berada di jalur ilmu apa? Kalam. Karena tidak ada keyakinan yang bisa dijadikan sandaran. Tidak ada keyakinan yang bisa kita pegang secara teguh. Karena apa? Ilmu kalam itu mengandalkan akal, logika. Lalu banyak berbicara, bertele-tele. Ya. Sampai pada tingkatan orang belajar ilmu kalam bisa gila, ya karena ini. Ya. Berpikir terus, mempertentangkan antara akal yang satu dengan akal yang lain. Sekarang mungkin sudah ketemu ini. Ya, kaidahnya seperti ini. Tapi besok ternyata akalnya bergejolak lagi, mikir lagi. Ya, begitu seterusnya hingga apa? Dicari-cari kebenaran lewat jalur ilmu kalam, ternyata nggak akan ketemu. Masdudun, kata beliau, tertutup. Ya. Demikian pula waqad naqala Ibnu Abil Iz hadar ruju'. Imam Ibnu Abil Iz Al-Hanafi rahimahullah juga menukilkan rujuknya para imam-imam ahli kalam ini an ghairi man taqaddama, selain dari yang tadi kita sebutkan. Ya, tadi sudah kita sebutkan yang paling terkenal Abul Hasan Al-Asy'ari, kemudian juga Fakhruddin Ar-Razi, ada Abu Hamid Al-Ghazali. Selain mereka ada Al-Imam Asy-Syahrastani, lalu juga ada Abu Hamid Al-Juwaini, dan selain mereka semua, ya. Jadi kesimpulannya, mereka-mereka ini di antara tokoh yang dikenal mengikuti mazhab Syafi'i, namun akidahnya akidah yang menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Dan di akhir hayat sebagian mereka rujuk kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya Syekh Abdul Razak mengatakan, dengan adanya murid-murid seperti ini, Ibnu Kullab, kemudian Abul Hasan Al-Asy'ari, Abul Ma'ali Al-Juwaini, Abu Hamid Al-Ghazali, dengan ilmu kalam mereka, fatarattaba ala dzalik, maka ini berkonsekuensi, memunculkan sesuatu, nasya'u madarisa kalamiyah, yaitu menimbulkan atau menumbuhkan madrasah-madrasah ilmu kalam. Jujur memang pengaruh imam-imam ahli kalam ini sangat luar biasa. Jadi imam-imam yang kita sebutkan tadi, yang kita sebutkan kemarin, ya contoh mudah saja Imam Al-Muzani rahimahullah taala. Padahal beliau murid langsung dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Tapi coba kita tanyakan kepada kaum muslimin, ya di zaman ini, yang menisbatkan diri mereka kepada fikih Imam Syafi'i. Kenal gak Imam Al-Muzani? Kenal gak Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala? Kalau kenal, siapa beliau? Apa akidah beliau?
Ya, tapi kalau Imam Ibnu Kullab atau Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, kenal. Meskipun kenal dengan Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari versi awal, versi ketika beliau masih bergelut dalam ilmu kalam. Kenal gak sama Imam Al-Juwaini? Kenal. Al-Ghazali siapa yang gak kenal? Ya, Imam Al-Ghazali siapa yang gak kenal? Mau tidak mau mereka ini populer dan dikenal sebagai imam bermadzhab Syafi'iyah. Ya, padahal mereka jauh setelah Imam Syafi'i. Ya, memang tidak kita pungkiri ada ulama yang mungkin selevel dengan mereka dari sisi ketenaran yang ahlus sunnah, seperti Imam Ibnu Katsir, Imam Az-Zahabi. Ya, demikian pula yang belakangan lagi Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Sahih. Kita akui mereka imam ahlus sunnah wal jamaah yang juga dinisbatkan kepada fikih Syafi'iyah. Ya. Tapi yang langsung dari Imam Asy-Syafi'i, murid langsung Imam Asy-Syafi'i, tidak banyak yang kenal. Tidak banyak yang kenal. Tapi kalau Abdul Hasan Al-Asy'ari, Abdul Ma'ali Al-Juwaini, Fakhruddin Ar-Razi, Abu Hamid Al-Ghazali, siapa yang enggak kenal? Mereka sepakat ini ulama Syafi'iyah. Ya. Nah ini. Jadi dengan adanya murid-murid seperti ini, muncullah madrasah. Muncullah yaitu tempat-tempat pembelajaran yang diajarkan di dalamnya ilmu kalam. Tuqaddimul aqla 'alan naqli. Yang mana ilmu kalam itu prinsip dasarnya mendahulukan akal daripada nakal. Mendahulukan akal daripada dalil. Wansyaghalat bita'wilin nusus, dan tersibukkan dengan mentakwil nas. Ya, ayat Al-Qur'an itu ditakwil sedemikian rupa, disimpangkan maknanya sesuai dengan apa yang bisa dijangkau dari akal mereka. Ya. Waraddil adillati bi tara'iqa multawiyatin, dan mengembalikan dalil atau membantah dalil dengan thariqah, metode yang berkelit. Kalau ada ayat Al-Qur'an yang zahirnya itu menimbulkan permasalahan menurut mereka dalam masalah akidah, maka mereka akan mentakwilnya. Kita ambil contoh Allah Subhanahu wa taala berfirman, bal yadahu mabsutatan. Bahkan kedua tangan Allah itu terbentang. Nah, di sini orang-orang ahli kalam mencoba untuk mentakwil bagaimana caranya agar al-yad, kedua tangan itu tidak dipahami sebagaimana fitrah manusia, ya. Supaya apa? Tidak ada kesan menyamakan Allah dengan makhluknya. Ditakwillah dengan kekuasaan, ditakwillah dengan kehebatan, dan yang lain sebagainya. Tapi kok dua? Wah, ada saja cara mereka. Ya, Allah menyebutkan bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah terbentang. Ya, itu ditakwil dengan apa? Ditakwil dengan berbagai macam cara. Pokoknya gimana agar mereka bisa memalingkan makna yang hakiki kepada makna yang mereka inginkan. Wa qa'adu fi dzalika qawaid. Bahkan mereka membuat kaidah. Ya, ka qauli ahadihim fi manzumatin lahu fil i'tiqad. Seperti salah seorang dari mereka keluaran madrasah kalamiyah, ya, dalam manzumah, yaitu salah satu dari syair mereka dalam masalah akidah. Bagaimana itu bunyinya? Ada yang mengatakan wa kullu nassin awhamat tashbiha awwilhu aw fawwid wa rum tanziha. Dan setiap nas, dalil yang menimbulkan dugaan penyerupaan terhadap Allah, maka takwillah dalil itu atau serahkan maknanya kepada Allah dan raihlah pensucian terhadap Allah. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di bagian akhir dari syair ini tujuannya mulia, ingin mensucikan Allah.
tapi caranya keliru. Ya. Niat mereka mulia, tidak ingin agar Allah itu diserupakan dengan makhluknya. Caranya bagaimana? Takwil semua ayat dan dalil yang bisa menimbulkan prasangka penyerupaan terhadap Allah. Contoh tadi, ya, bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah terbentang. Lah ini kalau kita pahami tangan, maka menurut versi mereka ini ada bentuk penyerupaan terhadap Allah. Masa Allah punya tangan seperti tangan kita? Sekali lagi ini menurut versi mereka. Maka kita takwil tangan itu. Bukan tangan, tapi apa? Kekuasaan Allah. Bahkan kekuasaan Allah itu terbentang. Ya, luas. Atau kalau kita tidak mengartikan dengan kekuasaan, kita katakan wallahu a'lam. Dalam artian maknanya kita serahkan kepada Allah. Artinya hakikat dari lafadz yad itu kita serahkan kepada Allah SWT. Ya, apa makna bal yadahu, kedua yad Allah? Wallahu a'lam. Kita nggak tahu maknanya. Ya. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan sebagaimana apa yang Allah tetapkan. Namun tidak menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ya, jadi tangan diartikan dengan tangan. Allah memiliki tangan, namun sesuai dengan kemuliaan dan ketinggiannya yang tidak serupa dengan makhluknya. Ya, adapun hakikatnya kita serahkan kepada Allah karena kita enggak tahu. Tapi makna tangan kita tahu. Makna tangan kita tahu. Cuman hakikatnya Allahu a'lam, kita enggak tahu. Dan ini yang membedakan antara Ahlussunnah wal Jamaah dengan al-mufawwidhah, ya. Awilhu, takwillah dia, au fawwid, atau serahkan. Nah, apa itu yang dimaksud dengan fawwid, menyerahkan? Menyerahkan makna dan hakikatnya kepada Allah. Jadi enggak berani mengartikan yad dengan tangan. Ya, maknanya bisa kekuasaan, mungkin saja bisa. Saya enggak berani menetapkan. Ya, apa makna kedua yad Allah? Ya wallahu alam. Kita serahkan maknanya dan hakikatnya kepada Allah. Ini mufawwidhah. Ini termasuk yang menyimpang. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah memahami al-yad maknanya tangan, tetapi hakikatnya hanya Allah yang tahu. Tapi kita betul-betul memahami al-yad itu maknanya tangan. Kalau manusia tangannya seperti ini, tapi kalau tangan Allah, wallahu a'lam. Ya, tidak serupa dengan tangan makhluknya. Nah, itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, jadi perhatikan, di sini salah seorang dari jebolan madrasah ahli kalam sampai-sampai mengatakan seperti ini. Setiap ada dalil yang bisa menimbulkan dugaan penyerupaan terhadap Allah, maka takwil. Palingkan maknanya. Atau serahkan makna dan hakikatnya kepada Allah. Dan raihlah pensucian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya kalau kita bahas bagaimana cara menyanggahnya ini panjang. Tapi yang pertama, kesalahan fatal mereka adalah mereka memahami tangan harus dengan tangan makhluk. Jadi seakan-akan mereka ketika mendapati dalil sifat Allah langsung terbayang makhluk. Padahal ini adalah kesalahan mendasar. Jangan samakan Allah dengan makhluknya. Ya, dari segi apapun kecuali dari segi nama dan sifat. Artinya sifat bisa sama. Allah hidup, manusia hidup. Betul gak? Ya, Allah Al-Hayyu, yang maha hidup, manusia hidup. Tapi apakah keserupaan sifat ini melazimkan keserupaan hakikat? Apakah hakikat hidup Allah sama dengan makhluknya? Tidak. Allah hidup, tidak ada awal, tidak ada akhir, kekal abadi. Manusia hidup diawali dengan ketiadaan. Sebelum lahir kita enggak ada. Ya, lam yakun syai'an madhkurah. Manusia itu belum disebut sesuatu. Dan kita akan berakhir pada kematian suatu ketika nanti. Dan kita akan dibangkitkan lagi setelah itu. Ya, itu kehidupan manusia. Kehidupan Allah tidak.
yaitu tidak apa sama dengan kehidupan manusia. Allah Al-Basir, apa? Melihat. Manusia juga melihat. Apakah sama sifat melihatnya Allah dengan sifat melihatnya manusia? Jauh berbeda. Manusia melihat dalam radius tertentu. Bahkan kalau sudah lemah mata ini nggak bisa melihat berapa meter. Ya, kita nggak bisa melihat belakang, kita nggak bisa melihat atas kecuali setelah menengok. Allah Subhanahu wa taala basirun, maha melihat segala sesuatu. Yang jauh, yang dekat, yang tersembunyi, yang jelas. Itu apa? Penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Maha sempurna. Tapi sama dalam sifat apa? Melihat. Nah, kembali kepada tangan. Mengapa kalau tangan mereka harus paksakan sama dengan tangan manusia? Bisa dipahami? Ya. Ketika mereka ditantang, Allah hidup enggak? Oh, Allah Maha hidup. Al-Hayyu Al-Qayyum. Mereka sepakat. Kita hidup enggak? Oh, hidup. Lah berarti sama dong Allah dengan makhluknya. Oh tidak, hidupnya Allah berbeda dengan hidupnya makhluk. Itu mereka bisa pisahkan. Itu mereka bisa perinci. Tapi kenapa ketika membahas tangan, langsung kalau kita tetapkan Allah punya tangan, berarti sama dengan manusia. Kalau kita tetapkan Allah punya wajah, berarti sama dengan wajah kita. Maka takwil ayat wajah, takwil ayat tangan, takwil ayat kaki. Kalau ayat hidup, oh enggak. Kalau ayat hidup kita terima. Ayat Allah itu maha hidup kita terima. Meskipun memang ada di antara mereka yang ekstrim. Sampai pun mereka mengingkari seluruh sifat Allah. Allah enggak hidup, enggak mati. Allah tidak memiliki tangan, tidak memiliki wajah, tidak memiliki wujud. Ya. Dan Allah juga tidak berwujud, bingung. Sampai mati nggak akan ketemu. Gimana itu konsepnya Allah nggak hidup nggak mati? Coba pikirkan, sampai mati ya nggak akan ketemu jawabannya. Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan apa yang Allah tetapkan. Ya, namun dengan batasan. Apa batasannya? Seperti yang disampaikan oleh Imam Ar-Razi tadi. Pokoknya kalau tentang penetapan yaitu laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, tetapi Allah maha melihat lagi maha mendengar. Ya, nah seperti itu tentang kaidah yang mereka buat. Kemudian, hatta wujida fi ba'di Syafi'iyah, bahayanya madrasah kalamiyah. Ya, kita sebut madrasah kalamiyah, maknanya adalah tempat pembelajaran yang di situ diajarkan ilmu kalam. Wujida fi ba'di Syafi'iyah. Sampai ada di antara ulama Syafi'iyah yang menisbatkan dirinya kepada mazhab Imam Syafi'i, man yaqulu an-nafsi, ya, mengatakan tentang dirinya asy-Syafi'iyyu mazhaban, al-Qadiriyyu maslakan, al-Asy'ariyyu aqidatan. Wah, ini 3 dalam 1. 3 metode beragama 1 orang. Asy-Syafi'iyyu mazhaban maknanya saya itu secara fikih ikut Imam Asy-Syafi'i. Al-Qadiriyyu maslakan, adapun secara suluk, ya, secara metode beragama, ibadah itu mengikuti Al-Qadiri. Allahu a'lam, mungkin yang dimaksud Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya. Kemudian Al-Asy'ariyyu aqidatan, sedangkan dalam masalah akidah sifat mengikuti Imam Abul Hasan Al-Asy'ari versi yang lama. Ya, jadi 1 orang memiliki 3 prinsip keimanan yang diambil dari metode yang berbeda-beda. Fikihnya pakai Imam Syafi'i, masalah ibadah suluknya pakai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, akidah asma wa sifatnya pakai Abul Hasan Al-Asy'ari. Terang-terangan seperti itu. Nah, kalau memang ada orang yang mengaku seperti ini, wa ka'annahu lam yartadi aqidat asy-Syafi'i,
maka secara tidak langsung dia tidak ridha dengan akidahnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Wa maslakahu, dan cara ibadahnya, fantasaba fi aqidatihi li Abil Hasan Al-Asy'ari wal fil maslaki lit tariqati sufiyah al-qadiriyah. Sehingga dia menisbatkan dalam masalah akidah kepada Abul Hasan Al-Asy'ari, dan dalam masalah suluk tariqah ibadah yaitu sufiyah al-qadiriyah. Ya, kenapa enggak satu paket dari Imam Syafi'i? Saya Syafi'iyah, aqidatan wa sulukan wa madhaban. Ya, saya pengikut Syafi'i, akidahnya, ibadahnya, dan madhab fikihnya. Kenapa enggak seperti itu? Ya, kenapa mesti bedakan? Ya, dan wallahu a'lam bissawab. Ini versi suudzon, ya, suudzon kepada mereka. Mungkin mereka ingin mengambil ketenaran Imam Asy-Syafi'i agar diterima oleh manusia. Jadi sebenarnya mereka itu pengikut akidah yang menyimpang. Tapi supaya mereka bisa diterima oleh masyarakat yang notabene mereka itu mengagungkan Imam Syafi'i, dicomotlah sisi agama Imam Asy-Syafi'i dari fikihnya. Kalau fikih aman. Ya, perbedaan pendapat, Masya Allah mereka luar biasa. Ya. Dan memang di antara fikih yang sangat kuat di dalam hujjah, di dalam berbagai macam bidang, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ya. Tetapi dalam masalah akidah, mereka tidak memakai akidah Imam Asy-Syafi'i. Padahal ada. Ya, baik dari kitab-kitab Imam Asy-Syafi'i meskipun tidak banyak seperti maupun kitab murid-murid beliau yang sedang kita bahas. Syarhus Sunnah yang disusun oleh Imam Al-Muzani rahimahullah. Begitu jelasnya Imam Al-Muzani menegaskan akidah beliau yang diambil dari gurunya langsung Imam Asy-Syafi'i. Kenapa ini tidak dipakai? Ya Allah alam, karena mereka sudah punya metode ahlul kalam. Nah, gimana supaya kita lebih diterima? Pakai saja mazhab fikihnya Imam Asy-Syafi'i. Kalau mazhab fikih aman. Ya. Dan juga dikenal Imam Syafi'i jago dalam masalah fikih. Ya, kitabnya Ar-Risalah menjadi rujukan dalam ilmu usul fikih. Luar biasa. Jadi sangat terkenal Imam Syafi'i dalam bidang fikihnya. Ya, meskipun demikian akidah beliau lurus. Ini yang dibuang oleh mereka. Akidah lurusnya dibuang, yang tenarnya diambil mazhab Syafi'i, dan akidah dari madrasah kalamiyah yang menisbatkan kepada Syafi'iyah itu yang dijadikan acuan. Nah, kemudian wa kullu hadhil madarisi, dan seluruh madrasah-madrasah ini, yaitu madrasah ilmu kalam, wa hadhil aqawilil mubtadi'ah atau al-mubtada'ah, dan ucapan-ucapan yang bid'ah diada-adakan, lam yakul bihal Imam Syafi'i rahimahullah, tidak pernah dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kita ambil contoh tadi, salah seorang dari tokoh yang mengaku pengikut mazhab Syafi'i menyandungkan bait syair, wa kullu nasin awhamat tashbiha awilhu wa fawwid wa rub tanziha. Adakah Imam Syafi'i mengajarkan seperti ini? Ya, kalau ada dalil yang menimbulkan penyerupaan terhadap Allah, takwil dalil itu. Atau serahkan maknanya kepada Allah. Dan raihlah pensucian Allah. Ya, tidak pernah Imam Syafi'i mengajarkan demikian. Ya, walam yakul bihal Muzani, juga tidak pernah dikatakan oleh Imam Al-Muzani. Walam takun mawjudatan indal a'immatil akhirin, bahkan tidak ada, tidak dijumpai dari seorang pun imam-imam yang lainnya. Ya, selain Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Ibn Anas, Imam Ahmad bin Hanbal. Tidak ada mereka mengajarkan seperti ini. Ya, mentakwil ayat. Wa inna ma nasya'at bisababi ilmil kalam wal falsafah. Dan ini muncul dengan sebab ilmu kalam dan filsafat.
Tsumma nusibat ba'da dzalika lil Imam Syafi'i. Lalu dinisbatkanlah hal itu kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Wa a'immatu Syafi'iyyati wa hum minha bara. Sedangkan para imam Syafi'iyah berlepas diri dari mereka. Ya, inilah kekejian mereka. Menyandarkan ucapan yang bukan berasal dari Imam Asy-Syafi'i, bahkan Imam Syafi'i berlepas diri dari pendapat tersebut, tetapi disandarkan kepada Imam Asy-Syafi'i. Ya, wal yadu billah. Taib sudah masuk Isya. Nah, kalau sudah bisa adzan terlebih dahulu. Tafadhol silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sedikit kita lanjutkan. Jadi mereka menisbatkan kepada Imam Asy-Syafi'i akidah yang mereka bangun dari ilmu kalam. Ya, jadi mereka mengaburkan permasalahan. Mereka adalah ulama Syafi'iyah, termasuk di antaranya akidah Imam Asy-Syafi'i. Tetapi yang dimaksud akidah Imam Syafi'i, akidahnya ilmu kalam. Padahal Imam Syafi'i berlepas diri, bahkan menentang dengan keras. Berkata Syekh Abdul Razak hafizahullah, "Bal kana al-Imam Syafi'i rahimahullah harban 'alal bid'ah wa ahliha." Bahkan Imam Syafi'i itu memerangi ahli bid'ah, memerangi kebid'ahan dan pelakunya. Wa min asyaddin nasi nahyan anha, dan di antara orang yang paling melarang yaitu kebid'ahan. Wa min aqwalihi fi dzalik, dan di antara ucapan beliau dalam hal ini, hukmi fi ahlil kalam. Lihat, ya kata Imam Syafi'i, hukumanku terhadap ahli kalam, an yudrabu bil jarid, dipukul dengan pelepah kurma. Wa yuhmalu 'alal ibil, lalu diseret atau dinaikkan di atas unta, dipukuli sambil
yaitu di atas unta. Ya, wa yutafu bihim fil asyairi wal qabail, lalu diarak keliling masyarakat dan kabilah-kabilah. Ya, dilewatkan di kota-kota, desa-desa. Jadi sambil dinaikkan di atas unta dicambuki keliling kota, keliling desa. Wa yunada alaihim, lalu diseru, ya. Mereka ini hada jazaa'u man tarakal kitaba was sunnah wa aqbala 'alal kalam. Ini balasan bagi orang yang meninggalkan Alkitab dan As-Sunnah dan justru mengikuti ilmu kalam. Waqal, dan beliau juga mengatakan man irtada bil kalami lam yuflih. Barang siapa yang memakai ilmu kalam maka dia tidak akan beruntung. Ya. Jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, Imam Asy-Syafi'i sangat menentang ilmu kalam. Maka sangat-sangat zalim kalau menyandarkan akidah Imam Asy-Syafi'i kepada akidahnya ahlul kalam. Ini kezaliman yang sangat nyata. Wallahu ta'ala alam shawab. Tapi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya biidznillah ucapan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang bagaimana sikap Imam Asy-Syafi'i terhadap ilmu kalam yang selanjutnya. Baik, sebelum kita akhiri, barangkali ada yang disampaikan. Tafadhol, silakan. Tidak ada? Baik, jika tidak ada yang disampaikan, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.